Kisah berbeda dibawa trio imut-imut sepulang libur panjang akhir pekan lalu. Mereka, Sofia Shirin, Intan, dan Akila menikmati liburan dengan berwisata sejarah ke Cagar Budaya, Taman Sari Gua Sunyaragi, Cirebon. Inilah gua tua yang sudah ada sejak abad ke-15 saat Kesultanan Cirebon masih berjaya. Ada 3 bagian Gua Sunyaragi yang dibangun dalam 3 tahap. Yang paling tua dibuat pada tahun 1529 berupa gua-gua yang memiliki fungsi berbeda-beda. Salah satu yang menarik adalah Gua Peteng dan Gua Padang Ati, tempat mereka yang sedang gelap hati bertapa agar hatinya terang kembali. Ini untuk tempat istirahatnya Sultan kalau rekreasi di tempat ini. Ini yang dibangun pertama 1529. Nah, berarti bangun itu namanya Gua Padang Ati untuk tempat bertapanya orang yang hatinya lagi gelap. Oh jadi kalau Ini misal Gua Peteng, Peteng itu gelap. Ini yang paling gelap. Ini yang tadi dilewati itu Gua Langse. Langse itu tirai. Jadi dari atas gua itu ada air terjun sebagai tirai untuk menutupi ruangan itu. Oh jadi itu apa tuh? Terus ini Gua Lawa. Lawa itu kelelawar bahasa Cirebon. Jadi dulunya banyak kelelawarnya. Berarti dalam sana namanya Gua Pawon. Pawon itu dapur. Tapi bukan untuk masak, tapi cuma untuk tempat menyimpan makanan yang sudah matang. Banyak cerita menarik dari Taman Sari Sunyaragi Sultan Cirebon ini. Di antara banyak gua yang ada di Sunyaragi, 2 yang istimewa adalah gua yang konon bisa membawa ke Tanah Mekah, serta satu lagi gua yang menuju negeri Cina. 2 gua istimewa itu adalah perluasan Taman Sari yang dibangun pada tahun 1703. Ini namanya Gua Argajumut, dibangunnya tahun 1703. berarti sudah lama ya dibangunnya. Ya, ini yang bangunan yang kedua. Di dalamnya ada gua yang satu menuju ke Cina, satu menuju ke Mekah. Jadi kayak teleportasi gitu ya Pak? Kita yang ke Mekah aja yuk. Bisa masuk nggak? Tenang, lihat aja apa. Ini yang sebelah sini gua yang menuju ke Cina, yang sebelah kanan yang menuju ke Mekah. Tapi sekarang sudah ditutup, sudah tidak boleh ada yang masuk. Kenapa Pak? Karena takutnya ada yang masuk, nyampe ke Mekah tidak, balik lagi tidak. Jadi sekarang sudah nyampe ke Mekah juga tidak, balik lagi tidak, hilang. Berarti hilang. Jadi sekarang sudah tidak boleh ada. Bagian penting yang dibangun pada tahap ketiga tahun 1775 adalah Bangsal Jinem. Disinilah Sultan Cirebon duduk menyaksikan para prajuritnya berlatih. Ngomong-ngomong Pak, Bangsal Jinem itu apa ya Pak? Bangsal Jinem itu bangsalnya ruangan, jinemnya itu dari puji dan gunem. Puji itu doa, gunemnya bicara. Jadi pada zaman Sultan kelima, di sebelah sana itu untuk tempat latihan perang prajurit. Sultannya duduknya di sini. Sebelum mulai memberikan pengarahan dan membacakan doa. Ini yang dibangun ketiga tahun 1775. Sebelah sana yang sudah hancur itu namanya Gua Pandai Kemasan untuk tempat membuat senjata. Yang ini Gua Simanyang untuk tempat jaga.
pos jaga, pos depannya, karena ini menghadap ke sana. Taman Sari Sunyaragi mulanya sebuah tempat rekreasi dan bertapa para Sultan Cirebon. Sebelum ditutup dan mengering, di sini ada Taman Balai Kambang yang indah. Sementara di setiap sisi banyak gua yang bisa ditemui. Setidaknya 10 gua dengan fungsi yang berbeda-beda. Ini jalannya kecil, tidak ada pinggirannya, hati-hati. Ini memang dulunya berair. Makanya bangunan ini disebutnya Balai Kambang. Disebut Balai Kambang tuh kelihatannya kayak ngambang di atas air. Padahal ini ada fondasinya. Ini di bawahnya ada air loh. Tadi aku lihat di situ masih ada air sisa-sisanya. Oh ya Pak, ini kamar kaputren itu apa ya Pak? Ini lokasi ini disebutnya Bangsal Panembahan. Bangsal Panembahan dibagi dua. Sebelah sini disebut Kamar Kaputran untuk tempat menggembleng putra sultan yang laki-laki. Sebelah sini Kaputren untuk menggembleng putra sultan yang perempuan. Jadi putra sultan itu dikurung di sini minimal 40 hari 40 malam. Yang di atas itu disebutnya cungkup. Itu disebut menara pengawas, itu untuk ngawasi keluar. Jadi kalau ada musuh datang kelihatan dan ngasih tahu ke bawah. Tengahnya itu ada yang ada batu karangnya, itu bak untuk diisi air untuk mendinginkan ruangan di bawahnya. Oke Pak, terima kasih ya Pak sudah mengajak trio imut-imut keliling-keliling di Taman Air Gua Sunyaragi. Jadi kita banyak tahu soal sejarahnya gua-gua. Meninggalkan Taman Sari Sunyaragi yang menjadi bagian sejarah Kesultanan Cirebon, trio imut-imut menikmati suasana lain di pemancingan. Mereka ingin makan ikan dengan cara memancing sendiri. Dan seperti inilah keseruan yang tercipta saat trio imut-imut memancing ikan. Kita akan mancing-mancing, kita bakal bakar-bakaran. Kalau mau ikut, ikutin terus ya. Iya, ayo. Aku baru. Nanti pasang. Coba kedalamin lagi, Sud. Kedalamin lagi dong. Kamu ambil ya. Ayo Tas. Halo pemirsa, kita udah dapat banyak ikan. Aku dapat 4. Aku dapat 2, dia dapat Bapak 1. 1. Aku 4. Oke pemirsa, kita udah bakar. Iya, udah mau bakar. Ya, sekarang udah di dapur. Ya, hasil pancing kita sendiri dong pastinya. Sini boleh. Ambilin sendok. Kalau habis, Ya. hasil pancingan kita. Trio imut-imut dan ini dari bakar dan harumnya sudah terasa. Harumnya enak, tentunya rasanya enak. Ya, betul. Betul dong. Wangi banget. Sinetron Anak Langit, sinetron unggulan SCTV ini tidak hanya menyajikan kisah cinta yang rumit dari para tokohnya, tapi juga cinta lokasi yang penuh cerita. Ada Amar Zoni dan Ranti yang selalu mesra, ada juga Cemal Faruk dan Oci Rosdiana yang cintanya masih tersamarkan. Mengapa mereka masih malu-malu menyatakan saling jatuh cinta? Dan seperti apa keseruan ketika Oci menikmati kerak telur makanan kesukaannya? Simaknya di Hot Shot sesaat lagi.